Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ke dalam video yang kedua pada kuliah ke-9 materi filtrasi dalam mata kuliah satuan operasi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang perencanaan media filter ya. Perencanaan media filter sangat dibutuhkan sebelum filter itu ditambahkan medianya ya. Nah, media ini tersusun dari berbagai macam komponen. Nah, yang biasa digunakan adalah misalnya pasir silika, antrasit, ataupun pasir biasa. Media ini umumnya memiliki variasi dalam ukuran, bentuk, dan komposisi kimia. Jadi memang diatur sedemikian rupa sehingga bisa membentuk pori-pori dengan ukuran yang diharapkan sehingga bisa mencegah berbagai macam partikel yang berada di dalam air untuk tertahan di dalam media tersebut. Pemilihan media filter yang akan digunakan dilakukan dengan analisa ayakan, ya, sieve analysis. Jadi analisa ayakan. Karena apa? Karena media yang kita rencanakan, misalnya pasir yang kita punya, tidak semua ukuran dapat digunakan sebagai media tersebut. Jadi, ada ukuran yang nantinya tidak terpakai, baik itu ukuran yang memiliki ukuran yang lebih kecil maupun pasir dengan ukuran yang lebih besar dari standar yang diharapkan. Hasil ayakan suatu media filter digambarkan dalam kurva akumulasi distribusi untuk mencari ukuran efektif atau disebut sebagai effective size. ES ini ya, dan keseragaman media atau disebut sebagai uniform size ya. Jadi nanti kita akan lihat. Ini akan digunakan kurva yaitu hubungan antara persentase berat ya, persentase berat dengan ukuran pemisahan butiran. Jadi ini adalah ukurannya ada persentase, ini adalah satuan panjang ya, ukuran diameter yang dimiliki oleh pasir tersebut. Nah, ini yang digunakan kurvanya untuk menggambarkan mana pasir yang akan digunakan. Nanti akan ada pasir dengan ukuran yang lebih kecil dan ukuran yang lebih besar yang tidak digunakan. Nah, yang pertama adalah effective size. Teman-teman juga bisa sebenarnya pengertian ini dilihat dalam buku yang sudah dimiliki oleh semuanya. Ukuran yang pertama adalah ukuran efektif media filter adalah ukuran media filter bagian atas yang dianggap paling efektif dalam memisahkan kotoran. Besarnya biasanya adalah 10% dari total kedalaman lapisan media filter atau 10% dari fraksi berat. Jadi kalau disusun di dalam media filter, ini adalah bagian 10% dari yang paling atasnya dari total kedalaman. Misal total kedalamannya adalah 100 cm, berarti ada 10 cm di bagian atas filter yang memiliki ukuran yang paling efektif. Nah, effective size ini, ES ini sering dinyatakan sebagai P10. Persentil 10 ya. P10 yang dapat dihitung dari rasio ukuran rata-rata dan standar deviasinya. Nanti di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menghitung P10 ini. Kemudian yang kedua adalah uniform coefficient atau UC, koefisien keseragaman ya. Koefisien keseragaman adalah angka keseragaman media filter yang dinyatakan dengan perbandingan antara ukuran diameter 60% fraksi berat terhadap ukuran. Nah, UC sama dengan D60 ya. D60 dibagi dengan D10. Jadi D60 dibagi dengan D10. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Nah, mohon maaf ini agak sedikit terpotong tulisannya. Terhadap ukuran diameter 60% terhadap ukuran efektif. Jadi ini adalah P10 yang tadi kita sudah bahas. ES-nya ya. Nah, ini adalah kriteria desain yang bisa digunakan
berbagai macam karakteristik dari pasir-pasir yang ada, sand, antrasit, dan seterusnya ya. Jadi baik itu yang modelnya shallow bed dengan media filternya yang dangkal, yang pendek, kemudian yang model konvensional maupun yang deep ya, yang dalam. Nanti teman-teman bisa pelajari satu persatu. Kita akan masuk ke contoh soal untuk menghitung diameter pasir yang akan digunakan ya. Nah, di sini terlihat ada distribusi ukuran. Jadi contoh 1 ini menyebutkan distribusi ukuran dengan persen berat pasir lokal. Jadi kita punya pasir dengan efektif size-nya adalah 0,031 cm. Dan UC, uniform koefisiennya adalah 2,3 yang diberikan pada tabel. Kita tidak munculkan di sini ya. Oke, suatu distribusi. Nah, suatu distribusi log normal secara memuaskan menjelaskan ukuran medium ya, medium size-nya sebagaimana observasi dari grafik pada slide setelah ini. Spesifikasi saringan pasirnya adalah efektif size-nya D10-nya adalah 0,05 cm dan uniform koefisiennya adalah 1,4. Jadi, secara sederhana contoh soal ini dapat dijelaskan. Saya punya pasir dengan ukuran spesifikasi seperti ini. ES-nya adalah 0,031 dan uniform koefisiennya adalah 2,3. Saya ingin sesuai standarnya ini adalah ini. 0,05 dan UC-nya adalah 1,4. Jadi dari yang ini saya akan rubah ke ini. Berarti nanti ada pasir-pasir yang tidak saya gunakan karena ukurannya lebih kecil dari standar ini ataupun ukurannya lebih besar daripada standar ini. Nah, pelan-pelan nanti kita akan lihat di dalam gambar berikutnya. Nah, gambar ini adalah kurva yang dapat digunakan yang sebelumnya tadi kan ada kurva yang kosong ya di slide sebelumnya. Nah, dari kurva ini di soal tadi ada pada tabel ya, tapi di penjelasan ini saya tidak memunculkan tabel. Tabel ini adalah untuk menghubungkan ini sebenarnya, sehingga dapat dibentuk garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah. Jadi sekian persen dihubungkan dengan berapa mili. Ya, kalau di soal tadi satuannya senti, di sini satuannya mili. Ingat ya, dirubah dulu dalam satuan mili. Nah, menghubungkan titik-titik ini, kemudian ditariklah garis berwarna merah. Nah, sedangkan satu lagi garis yang berwarna hitam, garis lurus ini adalah medium sand yang diharapkan. Jadi pasir yang standarnya ada di sini. Sedangkan stok pasir yang kita punya adalah yang berwarna merah. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah karena patokannya adalah effective size tadi yang kita sebut sebelumnya adalah D60 ya. Ukuran D60 adalah D60 sama dengan rumusnya. Jadi rumus ini sebenarnya sudah ditampilkan juga di bagian di dalam buku ya. Nanti teman-teman bisa cek di halaman 182. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan. D60 sama dengan uniform koefisien dikali dengan D10. D10 adalah effective size. Nah, yang kita lihat adalah yang pertama 1,4. 1,4 itu dari mana? Dari soal ya. Jadi 1,4 untuk mengecek ini dulu ya, yang medium sand dulu. 1,4 dikali dengan 0,05. 0,05 adalah ES-nya, effective size-nya. Sehingga ketemulah D60-nya adalah 0,07. D60 adalah 0,07. Kita masukkan di dalam grafik. 0,07 kira-kira ada di sini. Karena tadi satuannya senti, 0,07 dirubah menjadi mili. 0,7 dinaikkan ke garis. Nah, ketemulah
adalah 60%. Kebetulan ya, kebetulan D60 sama dengan 60%. Ini kebetulan saja. Di garis yang ada di sini. Jadi 0,7 sekali lagi dihubungkan ke grafik ke garis yang lurus. Jadi diasumsikan garis merah belum ada ya. Jadi kebetulan pas di sini bersinggungan memang garis yang lurus dengan titik 60. Nah, sehingga didapat 0,07. Nah, kemudian persentase stok pasir yang dapat digunakan dengan rumus P use sama dengan 2. Nah, ini perlu dibaca dulu ya di referensi yang ada di dalam buku. 2 dikali dengan P standar 60 dikurang dengan P standar 10. Nah, P standar 10 tadi P standar 10 adalah kita baca di dalam soal sebenarnya sudah ada ya, di 10-nya adalah 0,05. Jadi dengan 0,05 P use-nya ya. P use itu adalah stok pasir. Jadi pelan-pelan saya ulang sedikit. Yang kita hitung ini adalah P use ini. P use adalah stok pasir ya. Stok pasir yang grafik berwarna merah. Jadi stok pasir di grafik yang berwarna merah. Nah, kebetulan di sini bersinggungan ya. Bersinggungan di sini sehingga apa? Diasumsikan adalah P60-nya, D60-nya adalah sama seperti medium sand karena garisnya sama. Nah, sedangkan di satunya P10 0,5 mili yang tadinya adalah 10% ya. Caranya adalah kita naikkan 0,05 dinaikkan ya ke atas. Kemudian ketemulah garis berwarna merah. Kemudian ketemu angkanya adalah 30%. Jadi D60-nya adalah 60, sedangkan D10-nya adalah 30. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. 60 kurang 30 adalah 30, dikali 2 adalah 60%. Jadi stok pasir yang digunakan adalah 60%. Sedangkan 40%-nya akan dibuang. Cuman jadi pertanyaan, berarti membuang 40% ini bagaimana? Membuang 40%-nya tentunya harus dilakukan penyaringan. Jadi dalam praktikum pasir akan ada yang namanya adalah uji ayakan. Nah, uji ayakan ini akan dihitung karena persentase pasir yang terlalu kecil yang lolos dari ayakan tersebut dan mana pasir yang terlalu besar yang tinggal di ayakan yang paling atas. Nah, persentase pasir yang terlalu kecil dapat dihitung dengan rumus P to find ya, sama dengan P standar 10 dikali dengan 0,1 P use. Nah, P use tadi di awal sudah ada rumusnya adalah 2 dikali P standar 60 dikurang dengan P standar 10. Dengan rumus ini tinggal dimasukkan ke 0,1 jadilah 0,2 ya. 0,2. Jadi ini adalah penurunan rumus dulu. Kenapa jadi 0,2 adalah dari konversi 0,1 karena rumus sebelumnya adalah ini ya. P use adalah rumusnya ini. Jadi 2 kali P standar 60 dikurang dengan P standar 10. Pelan-pelan untuk memahaminya. Jadi jadilah rumusnya P standar 10 dikurang 0,2 dikali P standar 60 dikurang P standar 10. P standar 10-nya adalah 30%. Karena tadi di bagian atas, kita ulang sedikit, bagian atas dinaikkan ke atas. Ini adalah P standar 10. 30% dikurang dengan 0,2 dikali 60. 60 ini diingat bukan berarti ini sama dengan 60 ya. Kebetulan saja di grafik ini pas posisinya di garis yang sama. Tapi kalau grafiknya misal ini naiknya ke atas begini, berarti apa? Garis ini dihubungkan ke atas. Jadi P standar 60-nya bisa jadi di angka 75. Ini permisalan. Kebetulan saja gambar ini pas bersinggungan dengan posisi yang sama. Sehingga angkanya adalah
Pay to fine-nya adalah sebesar 24%. Dengan demikian, diinginkan untuk menghilangkan 24% dari ukuran pasir terkecil, yaitu pasir dengan ukuran yang lebih kecil dari 0,044 cm. Nah, bagaimana menghitung 0,04 cm? Berarti apa? Kembali ke grafik ini. Jadi persentase 24 kira-kira ada di sini. 24 ditarik ke garis yang merah, kemudian diturunkan ke bawah. Jadi ketemu adalah persentase pasir dengan yang ukuran di sini, ya, 0,4 ke sana, ke kiri, itu tidak digunakan, sebesar 24%. Berarti kalau secara mudahnya, yang pasir terlalu kecil, 24% sudah dihilangkan. Dari total pengurangan tadi ya, 100 kurang 60. Ada 40%, 24-nya sudah dihilangkan, berarti sisanya hanya 16%. Yang pasir terlalu besar. 16% dilihat dari mana? 16% kembali ke grafiknya. 16% dapat dilihat dengan cara sebenarnya menghitungnya adalah dapat menggunakan tulisan angka yang ada di sebelah sini. Jadi atau dapat juga digunakan angka sebelah sini, tapi dengan cara konversi terlebih dahulu. 100 kurang 16, ketemu 84. Nah, kalau 16 juga ada di sini, 84 di sini. Jadi boleh digunakan antara kanan dan kiri. Nah, kita contohkan dengan 16 yang ada di kanan, kemudian ditarik garis ke grafik yang berwarna merah, kemudian diturunkan ke bawah, sehingga ketemu angkanya tadi berapa? 0,085. Jadi pasir dengan ukuran lebih besar dari 0,085 itu tidak digunakan di dalam stok pasir ini. Jadi yang di bawah 0,04 tidak digunakan dan di atas 0,05 tidak digunakan. Jadi pasir yang digunakan hanya 60%-nya saja. Nah, ini adalah rekapitulasi rumus-rumus yang digunakan dalam perencanaan media filter. Nah, teman-teman, jangan lupa, jangan berharap pada materi video ini saja. Untuk memudahkan teman-teman, silahkan dibaca mulai dari halaman 185 terkait rumus, ya, penjelasan rumus secara rinci dan dapat diulang-ulang. Kemudian silahkan melihat contoh soal nomor 7.1 di halaman 187. Contoh soal 7.1 di halaman 187. Mirip angka-angkanya dengan yang kita bahas saat ini. Nah, sudah ada penyelesaiannya. Di halaman 188, kemudian di 189. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dan mudah-mudahan teman-teman dapat sabar menyimak video ini dengan teliti. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu usaha kita agar kita dapat mengerti, terutama dalam bagian materi filter ini. Masih ada 2 video lagi yang akan kita simak terkait dengan hidrolika filtrasi dan 1 materi terakhir terkait dengan perhitungan pada saat proses backwash. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.